tradisi lebaran ketupat. Seorang muslim ketika beragama, ketika dia beramal, ketika dia berucap, maka semuanya apabila itu berkaitan dengan urusan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah semuanya dilandasi dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ana lihat, lebaran ketupat ini terus dihidupkan, terus dilestarikan. Puasa 6 harinya nggak ada. Ada lebaran ketupat sini? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Ya, ini disebut, difatwakan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan sebelumnya jauh-jauh Syekhul Islam abad ke-7 atau abad ke-8. Kan manusia itu semakin mengada-ada, membuat bid'ah, sehingga bid'ah hidup, sunnah mati. Terjadi pada jamaah. Dan difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini dikatakan apa? Idul Abror katanya. Ya, kalau dibahasakan lebaran kiai. Kiai saja yang lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan Ustadz siapa itu? Sebenarnya banyak Ustadz Wahabi juga yang mempermasalahkan masalah lebaran ketupat. Kata Madura, lebaran ketupat ini juga disebut telasan petok ya. Karena 7 hari setelah puasa, setelah hari lebaran Idul Fitri. Jadi setelah 6 hari puasa bulan Syawal, biasanya masyarakat itu mengadakan lebaran yang disebut dengan lebaran ketupat, atau bermacam-macam lah penamaannya. Yang intinya mereka itu membuat ketupat atau lontong dan makanan-makanan lain dengan tujuan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedekah ke tetangga, ke sesama tetangga, famili, dengan membuat ketupat atau lontong. Dan ini tak luput dari pembid'ahan dari orang-orang Wahabi, para ustadz Wahabi. Dasarnya ya cuman satu itu lagi, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Tidak ada hadis, tidak ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan lebaran ketupat. Pak Ustadz, sampean berdalih bahwa lebaran ketupat ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengadakan lebaran ketupat. Bahkan kata Syekh Utsaimin, kata sampean itu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh, yang dilarang. Baik, begini saja, kita konvert pemahaman Utsaimin, pemahaman Anda itu dengan pemahaman Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa. Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, haram tanggal 8 atau lebaran ketupat itu dinamakan, disebut lebaran apabila kita itu meyakini bahwa itu memang syariat yang buat seperti itu. Tetapi kalau hanya sebatas penamaan belaka, ya tidak apa-apa, tidak haram kok, asalkan kita tidak meyakini seperti itu. Dan tidak ada orang Islam yang meyakini bahwa itu adalah lebaran yang memang dibuat oleh syariat. Tidak ada. Coba sampean tanya anak kecil, ada berapa hari raya orang Islam? Pasti menjawab Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada Idul Samin, Idul 8, itu tidak ada. Kalau di Madura hanya, makanya di sini Ibnu Hajar mengatakan mujarradah hanya seperti itu, hanya penamaan belaka. Wa amma mujarradu tasmiyati idan, dinamakan id au idharu syiaril id fi, atau kita memang menampakkan syiar-syiar id di situ, itu adalah dikatakan falaisa bimuharramin, itu tidak haram. Ini yang mengatakan adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mari kita konvert sekarang pernyataan Syekh dengan Syekh Utsaimin itu dengan pernyataan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mana yang lebih salah kira-kira ini? Mana yang lebih kredibel? Mana yang lebih dipercaya keilmuannya?
antara Syekh Utsaimin dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi beginilah Ustaz. Jadi tidak usahlah. Itu kan masalah tradisi. Masalah tradisi. Jadi tidak usah diperbesar itu. Yang penting mereka itu diarahkan saja. Kalau memang di situ tuh ada perkara yang dilarang oleh syariat, diperingatkan. Kalau hanya tradisi membuat ketupat, makan-makan, masa ini sampai berlebar bid'ah, sampai berlebar neraka gara-gara buat ketupat seperti itu, Ustaz. Jadi begini saja. Sebenarnya sampian dan teman-teman sampian, ustadz-ustadz Wahabi ini sendiri banyak mengerjakan bid'ah. Jadi sampian dan teman-teman sampian, para ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini banyak sebenarnya mengerjakan bid'ah. Cuman sampian nggak merasa sendiri. Apa contohnya? Banyak. Di antaranya sampian mengadakan daurah. Daurah itu tidak pernah diadakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengadakan daurah majelis taklim setiap hari Sabtu dan Ahad. Tidak ada Rasulullah. Cari dalilnya sampean. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah ini mengatakan, Saiful Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu adalah bid'ah. Menentukan hari tertentu untuk mengadakan majelis taklim seperti itu adalah bid'ah. Tapi kenapa orang-orang Salafi termasuk Anda itu mengadakan daurah setiap hari Sabtu dan hari Minggu, setiap hari Ahad? Sekali lagi saya tegaskan, koreksi diri Anda sendiri, koreksi amaliyah Anda sendiri dulu sebelum mengoreksi amaliyah orang lain. Padahal Anda sendiri adalah pelakunya. Jangan seperti copet teriak copet, jangan seperti maling teriak maling. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.